Manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk tetap hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan mengatur sistem organ yang bekerja, mengatur oksigen yang ada pada lingkungan hidup sampai pada setiap sel-sel yang kita butuhkan. Bernafas artinya memasukkan atau menghirup oksigen atau yang disebut dengan O2 dan mengeluarkan oksigen yang biasa disebut dengan CO2 dan untuk mengeluarkan uap air. Sistem pernafasan itu apa aja ya? Apakah teman-teman ada yang tahu? Baiklah, jadi sistem pernafasan itu terdiri dari hidung, pangkal tenggorok atau biasa disebut dengan laring, kemudian batang tenggorok atau biasa disebut dengan trakea, cabang batang tenggorok atau biasa disebut dengan bronkus, dan paru-paru. Nah, teman-teman, melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, udara juga bisa masuk dan keluar melalui mulut. Namun, jika kita bernafas melalui hidung akan lebih baik karena di dalam hidung terdapat lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung kotoran, debu, dan kuman-kuman penyakit. Selaput lendir juga memiliki fungsi yaitu untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembaban agar sesuai dengan kelembaban tubuh. Kemudian, hidung juga langsung terhubung dengan alat pernapasan yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan trakea atau batang tenggorok. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut dengan laring akan menghubungkan hidung dan batang tenggorok yang disebut dengan trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu pencabangan yang menghubungkan trakea dan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara akan masuk ke dalam paru-paru ya, teman-teman. Kemudian melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut dengan bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah yang dimana terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, teman-teman udah pada tahu belum nih kalau sistem pernafasan terdiri dari dua, yaitu sistem pernafasan dada yang dimana sistem pernafasan ini umum biasa kita lakukan. Terus yang kedua itu adalah sistem pernafasan pada perut. Lalu teman-teman udah pada tahu belum nih perbedaan dari sistem pernafasan dada dan sistem pernafasan pada perut? Kalau teman-teman belum tahu, yuk langsung aja disimak ya. Selanjutnya, teman-teman udah pada tahu belum kalau sistem pernafasan itu terdiri dari dua, yaitu sistem pernafasan dada yang umum biasa kita lakukan dan sistem pernafasan perut. Nah, sekarang aku akan ngejelasin apa itu perbedaan dari pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antarusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antarusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat ke atas yang menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Kemudian,
Pengeluaran udara terjadi saat otot antarusuk berelaksasi atau mengendur sehingga rongga dada menjadi mengecil. Nah, selanjutnya bagaimana nih menurut teman-teman dengan pernafasan perut? Baiklah, aku akan ngejelasin pernafasan perut itu terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar dan menyebabkan rongga dada dan rongga paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi atau posisi diafragma melengkung ke atas yang menyebabkan rongga dada dan rongga paru-paru mengecil.